Oke, langsung saja. Di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara menghilangkan mungkin bekas lem Korea atau mungkin bekas goresan pada kaca lampu ya. Dengan cara tanpa kita clear ya. Jadi semisal ada bekas lem Korea, semisal bekasnya itu terlalu tebal, kawan-kawan bisa siapkan cutter, di cutter dulu bekas lem Koreanya sampai dengan menemukan permukaan yang sama pada kacanya, kemudian langsung bisa kita aplikasikan amplas grade 400. Kalau saya biasanya saya pakai grade 400 ya. Grade 400 saya ratakan sampai dengan goresannya atau mungkin bekas lemnya hilang atau rata atau kacanya kembali permukaannya mulus. Dan berikutnya setelah amplas grade 400 kita naikkan lagi ke grade 800 atau 1000 untuk membuat pori-pori bekas goresan amplas 400-nya ini hilang ya. Atau mungkin jika bekas goresan kacanya ini terlalu dalam, sebelum amplas 400 kawan-kawan bisa juga mengaplikasikan amplas yang grade-nya lebih kasar ya, sampai dengan menemukan permukaan yang rata. Jadi goresannya kita kejar, kita amplas yang agak dalam sampai dengan menemukan permukaan yang rata, baru naik grade 400 dan menuju ke grade 800 atau 1000, atau bisa juga dilanjut dengan amplas grade 1500 pada bagian terakhir. Langkah berikutnya setelah pori-pori dari bekas amplasannya yang terlihat agak kasar ini hilang, langkah berikutnya langsung kita bisa mengaplikasikan kompon ya, kompon atau rubing. Untuk kompon yang pertama, kalau biasanya saya menggunakan amplas yang bekas dari 1500 tadi, jadi kompon kita oleskan pada media yang buram tersebut dan kita amplas ulang kembali dengan amplas 1500 atau 2000 ya. Sanding dengan cara memutar dengan tujuan untuk menghilangkan guratan atau bekas dari sandingan atau bekas dari amplasan ya. Memang untuk cara ini agak sedikit lama ya daripada kita langsung clear coat. Kan biasanya semisal permukaannya ini sudah dirasa cukup rata, kita burami dengan ampas 2000 keseluruhan pada media kaca lampunya, lanjut kita bisa lakukan proses clear coat, itu pun juga bisa dan juga lebih cepat. Cuman kalau semisal kita nggak mau clear coat ya prosesnya memang harus seperti gini jika kita memakai kompon. Mengenai tentang komponnya sendiri, kawan-kawan cari kompon yang agak kasar ya, jadi supaya cepat prosesnya. Kalau kita menggunakan kompon yang nomor 3 atau terlalu lembut, emang prosesnya lama, jadi usahakan cari kompon yang agak kasar. Kalau saya biasanya malah seneng pakai kompon yang berbahan water based ya, jadi setelah proses ini nanti selesai, kita siram atau kita cuci dengan air, selanjutnya setelah kering baru kita lapis dengan wax atau mungkin juga bisa dengan pengkilap motor lainnya. Malah kadang-kadang saya memakai pasta gigi ya untuk bagian terakhirnya. Ya memang sedikit ngawur sih, tapi hasilnya lumayan jika pakai pasta gigi untuk lapisan terakhirnya, penggantinya wax. Untuk proses pemolesannya menggunakan kompon, jika kawan-kawan menggunakan mesin poles tentunya caranya akan lebih cepat ya. Karena kalau pakai tangan ini ya emang lumayan agak menguras tenaga sih, serta membutuhkan waktu yang memang agak lumayan lama. Setelah proses poles selesai, selanjutnya media kaca ini kita bisa langsung cuci dengan air ya jika kita menggunakan kompon water base. Jadi kita cuci dengan air dan sabun pada media kacanya, selanjutnya langsung kita bisa lapis dengan wax atau dengan pasta gigi ya kalau memang wax nggak ada. Untuk hasilnya ya lumayan ya, bening kembali. Tapi kalau beningnya memang tidak bisa seperti halnya ketika kaca motor ini baru keluar dari dealer ya, karena memang sudah ada proses poles. Dan untuk kaca yang mungkin imitasi,
nanti akan terlihat bekas sambungan polesnya. Tapi kalau original itu masih lumayan tertutupi lah. Dan ini cocok untuk kawan-kawan yang irit budget, jadi tidak mau untuk beli kaca kembali. Tapi semisal kacanya ini memang tidak orisinil sebelumnya dan mungkin ada bekas goresan dan bekas yang cukup lumayan agak dalam, ya mendingan beli kaca baru saja, itu lebih bagus. Setahu saya untuk kaca atau reflektor atau headlamp seperti gini, kalau sudah melalui proses poles maupun proses di clear coat supaya kembali bening, itu memang berpengaruh pada pencahayaan lampunya ya. Bisa mungkin cahayanya tidak fokus kembali, atau cahaya menyebar, atau tingkat keterangannya yang berkurang. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silakan dicoba dan dipraktekkan. Sampai ketemu dengan video selanjutnya.